Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Begini di hari Sabtu, teman-teman ya. Nah, di konten kali ini saya mau membahas tentang rencana atau aksi seruan demo ya di tanggal 17 tepatnya di hari Senin. Nah, di sana tuntutannya yang udah saya baca ya, kurang lebih tentang THR, menuntut janji THR, terus kedua penghapusan slot ya, penghapusan terus yang ketiga kalau nggak salah itu tentang potongan komisi atau jasa layanan Gojek ya teman-teman ya. Nah, dari ketiga hal itu mungkin saya bahasnya yang hanya dua aja. Kalau potongan driver itu agak mendetail ya teman-teman ya. Ya ini cukup dua aja ya teman-teman ya, THR sama apa namanya tadi, slot ya. Nah, kita kalau ada seruan begini kira-kira kalian kayak gimana reaksinya? Apakah ikut ataukah offbeat ataukah tetap ngebeat teman-teman? Nah, pilihannya ada di kalian masing-masing. Nah, di sini saya punya pendapat sendiri teman-teman ya. Entah kalian punya cara pandang yang sama atau berbeda, itu hal yang wajar. Yang penting kita saling menghargai ya teman-teman ya. Perbedaan itu pasti ada teman-teman ya. Terutama di konten kali ini saya akan sedikit berbeda dari kawan-kawan nanti yang akan ikut aksi teman-teman ya. Karena apa? Saya punya rujukannya. Rujukannya apa bang? Pertama THR. THR itu bisa diberlakukan apabila ada tanda tangan kontrak ya. Nah, tanda tangan kontrak artinya apa? Artinya kita punya teken kontrak bekerja dalam waktu tertentu itu ya. Sepengalaman saya kalau saya kerja di pabrik atau PT begitu ya, jika masa kerjanya tepat di 1 tahun atau lebih dari setahun ya, itu hitungnya 1 kali gaji ya teman-teman ya. Apabila kurang dari 12 bulan itu perhitungannya proporsional ya. Nah, itu udah jelas. Artinya apa? Kita ini statusnya apa dulu? Kita karyawan apa mitra? Nah, jelas kan? Kita ini mitra. Artinya mitra apa? Mitra ini sama halnya seperti kerja di pabrik tapi harian lepas. Nah, harian lepas itu yang saya tahu itu nggak ada namanya THR. Gajinya aja kalau dia kerja dia dibayar hari itu juga, bukan bulanan ya, harian dikasihnya nih, selesai di hari itu dibagiin hari itu juga, atau paling lama seminggu. Nah, itu namanya harian lepas. Kamu kerja kamu dapat duit, kamu nggak kerja nggak dapat duit, begitu teman-teman. Kira-kira kurang lebih samanya kayak kita mitra. Itu jelas, itu tidak mungkin teman-teman, itu nggak mungkin kita dapat THR. Jadi kayak nggak tepat gitu teman-teman, nggak tepat buat menuntut THR itu ya. Terus kedua tentang penghapusan slot atau aceng sama aceng ya. Nah, kembali lagi rujukannya ini saya ngomongin masalah data. Saya punya datanya. Datanya di mana? Datanya itu di perjanjian kemitraan. Nah, teman-teman ingat nggak sebelum adanya aceng atau baru ada isu-isu aceng atau sudah ada aceng di daerah-daerah di Jawa Timur kalau nggak saya salah tuh teman-teman ya, belum sampai ke banyak daerah itu ada perjanjian kemitraan yang baru. Nah, perjanjian kemitraan yang baru yang mana bang? Yang itu yang dibagi dua, yang satu PT Goto Tokopedia, terus yang kedua jadi PT Antar Makanan Anak Bangsa, itu AMAP ya, Antar Makanan Anak Bangsa atau GoFood atau GoSend. Nah, itu udah berbeda. Nah, dari dua hal ini, dua perjanjian ini, di sana kita udah menyetujui. Artinya apa? Di sana kalau kalian udah baca, kalau saya udah baca ya teman-teman ya. Bacanya kurang lebih saya sampaikan di sini garis besarnya. Jadi begini, Gojek mau buat apapun ya, artinya apa? Gojek mau bikin program apapun, menurunkan tarif apapun di PT AMAP ini, Antar Makanan Anak Bangsa, itu terserah
Gojek itu terserah Gojek itu sepihak teman-teman ya, kita tidak dilibatkan, artinya kita udah menyerahkan sepenuhnya wewenangnya terhadap Gojek ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya kita kalaupun menuntut untuk menghapus program Sloten Aceng itu kayak kita menentang persetujuan kita sendiri, kayak menelan ludah sendiri. Artinya kita udah setuju tapi di kemudian hari kita menolak, itu nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Gojek udah punya hitam di atas putihnya di perjanjian kemitraan ya, di perjanjian kemitraan tersebut. Nah artinya apa? Untuk kedua tuntutan ini, kalau saya pribadi, saya rasa bakal sia-sia teman-teman ya perjuangan kalian ya. Lebih baik ya, kalau saya pribadi ya, bukan saya mau ngajak semuanya, ini yang mau berpikir secara rasional aja, realistis ya teman-teman ya. Kalau kalian akunnya emang lagi bagus ya teman-teman ya, silahkan ngebit aja, lebih baik fokus sama keluarga. Apalagi kalau akun kalian udah stabil bertahun-tahun, nggak perlu namanya ikut-ikut demo yang emang tujuannya itu menurut saya kurang tepat ya. Bukannya jelek, kurang tepat. Jadi lebih baik ya on aja gitu teman-teman ya, nggak usah ikut demo-demo kayak gitu. Percuma, kemarin pun ikut demo yang kemarin pun nggak ada hasilnya kan, cuman diiming-imingi, cuman janji-janji biasa aja, udah nggak ada perkembangan apapun, nggak ada follow up lagi, nggak ada perkembangannya mana gitu teman-teman ya. Jadi sia-sia teman-teman ya. Dari dulu zamannya saya belum ngojol sampai sekarang itu payung hukum ojek online itu nggak ada, nggak akan bisa teman-teman ya. Karena ojek online itu emang dasarnya bukan transportasi yang didukung atau disupport sama Kemenaker teman-teman ya, karena bukan transportasi atau Menteri Perhubungan teman-teman ya. Karena kendaraan roda 2 bukannya pengangkut massal gitu teman-teman ya, jadi nggak termasuk kategori transportasi. Makanya kenapa Gojek di perjanjian kemitraan itu menyebut dirinya ini sebagai perusahaan digital ya, bukan perusahaan transportasi. Coba kalian kalau baca, udah pernah baca, pasti tahu Gojek ini menyebut dirinya ini bukan perusahaan transportasi tapi perusahaan digital gitu teman-teman ya. Nah itu udah jelas, artinya Gojek mau bikin slot, mau bikin Aceng itu terserah, kita udah menyerahkan wewenang kita sepenuhnya ke Gojek ya, udah ngasih kuasa lah gitu ibaratnya ke Gojek, udah ya gitu kan bahasanya. Cuman kan emang yang buat pasal-pasalnya itu Gojek, tapi kan kita udah menyetujui, artinya kita secara data, secara hukum udah menyetujui apa yang akan dilakukan oleh Gojek, udah kita terima aja. Jadi dari kedua hal ini aja kita udah nggak mungkin kita dikabulin teman-teman. Bukannya pesimis, tapi ini ngomongin realistis. Nah terus tambahannya teman-teman ya, tambahannya begini teman-teman ya, yang Aceng itu siapa ya, terus yang ikut slot itu siapa, driver mentalnya seperti apa teman-teman. Dulu saya buat konten ya bukan ngejelekin Aceng ya, emang jelek ya gitu maksudnya. Di saat senior kita dulu memperjuangkan Argo terus bisa naik ya teman-teman ya, terus karena hanya masalah akunnya anyep ya, nggak dapat orderan, itu padahal masalah dia sendiri, kesalahan dia sendiri. Terus ada tawaran kan program Aceng itu menjadi driver Aceng GoFood ya teman-teman. Terus dia mau gitu teman-teman ya. Ya emang semua orang nggak bisa ngelihat konten YouTube seperti modelan konten saya. Tapi kalau pikir secara realistis, mikir secara sehat, bukan secara sesaat, jangka panjang, gimana sih kira-kira nanti kedepannya ini Gojek, kalau saya jadi nih daftar akun Aceng, apakah menyakiti teman-teman di kemudian hari ya? Apakah bakal merugikan teman-teman nanti ke depannya kalau seandainya saya ikut Aceng nih gitu kan? Harusnya kan arahnya ke situ. Nggak ingat perjuangan teman-teman yang sebelumnya
mendemo-nemo argonya biar naik, terus tiba-tiba ada akun goceng karena akun dia anyep, terus ikut akun goceng nggak merasa bersalah, terus ngadu-ngadu, ngeluh-ngeluh di komunitas supaya akun acengnya dihapus, program slotnya dihapus. Itu kira-kira lucu itu apa lucu gitu teman-teman ya. Jadi yang menghancurkan Gojek perjuangan teman-teman itu ya driver itu sendiri yang ikut aceng, ikut slot GoFood goceng itu teman-teman ya. Nah, semakin dia ikut slot goceng dan slot jadi akun aceng itu sebelum-sebelumnya, waktu itu saya menentang teman-teman di konten saya itu ya, kayak apa ya namanya, mental ini teman-teman ya, mental pecundang gitu teman-teman ya. Makanya teman-teman yang nonton video tutorial tipenya kayak konten saya ya, syukur alhamdulillah kalian bisa mengambil pelajaran-pelajaran di mana kalian bisa tetap survive meskipun ya dalam jangka pendek ini kalian masih tetap bekerja sebagai ojol. Tapi seenggaknya kalian dengan adanya channel saya ini bisa ada perkembangan di segi hasil kalian setiap kali kalian ngojek. Beda halnya dengan teman-teman di luar sana. Khususnya apa? Komunitas-komunitas, saya bukannya mau ngejelekin ya, komunitas-komunitas yang emang hanya fokus kepada pengkondisian misalkan kecelakaan, terus temennya sakit, terus aksi-aksi ini hanya sebatas itu kalian diikut sertakan semua. Jadi jelek satu, kita yang juga dia ajak, kita yang belajar bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk mendapatkan ilmu apa? Ilmu memahami, mengolah akun, merawat akun supaya hasil ngebit kita, hasil ngojek kita lebih baik, stabil, penghasilan kita stabil untuk keluarga kita. Nah, tiba-tiba ada seruan, kita akunnya lagi baik-baik aja. Emang seruan itu atau DM itu nggak sampai berminggu-minggu, cuman bukan masalah seruannya teman-teman ya. Saya tekanin di masalah nilainya, nilai perjuangannya teman-teman ya. Nilai perjuangan teman-teman udah belajar menggacorkan akun, menonton berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, itu pakai kuota beli gitu teman-teman ya. Nah, di sisi lain teman-teman yang nggak mau belajar dengan mudahnya pengen buat demo besar-besaran. Nah, itu kira-kira etikanya gimana? Di sisi lain teman-teman kita berjuang belajar nih, tapi ada juga banyak yang meremehkan tutorial semacam ini, apalagi konten-konten saya. Banyak hatersnya ya teman-teman ya. Ya percuma begini-gini udah muter kesana kemari, tutor apalah, nggak ada yang bener lah tutorial itu. Kalau nggak ada yang bener, itu angka yang berbicara. Subscriber saya nggak akan pernah naik, nggak akan pernah berkembang, saya nggak bisa dapat pendapatan di YouTube teman-teman. Nah, data yang berbicara artinya apa? Kita yang emang berjuang dengan bener-bener secara rasional ya, realistis. Di sisi lain ada yang pengen minta instan nih, udah terlanjur daftar slot, udah terlanjur akunnya nyungsruk, terus akunnya jadi akun goceng, alih-alih biar jadi reguler kalau akun akun aceng itu dihapus. Enak-enak aja dulu dia dengan gampangnya ikut akun aceng gitu, tanpa memikirkan masa depan dia sendiri pun dikorbanin ya. Dia mikirin diri sendiri aja daripada dia nggak dapat order kan, waktu itu kan begitu mikir pendeknya. Nah, nggak mikir masa depannya, gimana ke depannya buat dampak teman-teman yang nggak ikut aceng gitu, nggak beralih ke akun aceng. Itu harus dipikirin. Mana kepikiran sekarang ada masalah pengen udah ngeluh udah susah jadi aceng,
terus ngegoro-goroin gitu, maksudnya gitu, ngegoro-goroin, ngajak susah gitu ke teman-teman yang emang udah merawat akunnya dengan baik, menstabilkan akunnya sampai bertahun-tahun gitu. Itu kira-kira etikanya gimana? Kira-kira pantas nggak gitu teman-teman ya? Jadi kayak cuman memprovokasi aja, buruk gitu namanya. Jadi perjuangan kita selama ini biar nggak ikut akun Aceng itu tiba-tiba kayak ditelan sendiri sama yang udah ikut akun Aceng, terus memprovokasi ini nih, komunitas ini supaya menyerukan aksi demo. Tapi dianya sendiri yang udah menghancurkan sebelumnya. Saya udah jauh-jauh hari ngomong ya, yang ikut akun Aceng ini emang pengkhianat gitu menurut saya. Dulu kata-kata saya ada yang nyerang gitu teman-teman ya. Saya bilang emang yang ikut Aceng itu pengkhianat teman-teman ya. Sekarang terjawab, ya kan? Bener nggak gitu? Kalau masih ada yang bilang yang ikut Aceng itu nggak pengkhianat, coba dipikir-pikir ulang, kira-kira kayak gimana? Ini dampaknya sekarang loh gitu. Coba cari akun GoFood yang reguler di tempat kalian yang gacor, bisa sampai 30 trip, bisa sampai 40 trip seperti dulu sebelum ada Aceng. Itu kalian harus cek faktanya dulu. Kalau masih ada banyak, minimal di area kalian ada 5 aja, itu baru nggak ada pengaruhnya tuh Aceng. Terus di apa? Makin berkembang jadi slot, tambah parah, ya kan? Ya, tambah parah. Bukan cuman di segmen food aja, tapi kemana-mana akhirnya ke Gosen, terus ke Goret. Nah, itu siapa yang bikin? Ya teman-teman kita sendiri yang dulu. Ya, saya meskipun saya nggak bisa marah-marah, cuman saya kesel teman-teman ya. Dulu omongan saya bilang pengkhianat itu mereka butuh makan bang. Ya siapa juga yang nggak butuh makan? Semua orang hidup butuh makan. Daripada dia nggak ngojek bang, mau jadi akun Aceng, mau jadi akun reguler, rezeki udah ada yang ngatur. Begitu. Saya masih ingat kata-kata itu. Ada yang komen kayak gitu waktu saya buat akun Aceng itu pengkhianat teman-teman ya. Nah sekarang buktinya udah setahun atau bahkan udah 2 tahun berjalan ya, itu makin parah ya, makin merajalela. Karena begini, kalau Gojek itu programnya berhasil, pasti akan mengembangkan terus. Saya udah bilang saat pernah bilang kalau Gojek ini kalau ada program yang sukses, pasti dia mengembangkan terus, makin gede. Sekarang terbukti area saya yang paling belakangan mungkin yang kena slot di area Jabodetabek atau khususnya kota-kota besar ya, itu kena juga. Akhirnya saya harus nyeret dulu. Saya kalau on di tempat saya atau di rumah saya itu, waduh, repotnya jemputnya jauh-jauh. Saya nggak ikut slot teman-teman ya, karena nggak kebagian slot Goret. Nah itu saya juga dirugikan teman-teman ya. Artinya kesimpulannya apa? Saya bukannya mau menentang ya aksi nanti tanggal 17, cuman ini pandangan pribadi saya. Kalian boleh mencaci saya, silahkan. Kalian mau mendukung saya, alhamdulillah ya. Kata-kata saya atau konten saya sebelumnya itu sudah jadi bukti ya teman-teman ya, bahwa yang ikut atau beralih ke akun Aceng itu emang pengkhianat teman-teman ya. Terus pengkhianat, terus dia susah, udah ngeluh, udah bertahun-tahun nggak dapet apa-apa, akhirnya terpuruk, terus mau ngajak-ngajak kita yang reguler, yang masih bertahan, terus jadi akunnya jadi stabil sampai sekarang ini, termasuk alhamdulillah akun saya dan teman-teman saya nggak ada yang ikut jadi Aceng ya, nggak ada yang ikut jadi slot GoFood teman-teman ya. Nah kalau kalian ngajak ya ngajak aja akun-akun Aceng itu gitu. Akun-akun bapuk biasanya yang ikut-ikut aksi itu ya akunnya ya emang yang akun-akun susah gitu teman-teman, yang kebanyakan. Saya mau menyombongkan diri atau ujub ya teman-teman ya, karena saya juga berjuang
Dulu saya pernah namanya akunnya Gagu teman-teman ya. Di Jakarta, di Jabodetabek aja saya akunnya Gagu. Nah dari situ saya belajar, bukan cuma ikutan di komunitas biar dipandang ini, biar dipandang ini, tapi nggak ada nilai buat masa depan atau minimal kita dapat penghasilan yang baik di hari itu. Nah dengan adanya saya jadi konten kreator di YouTube ini untuk mengedukasi teman-teman supaya nggak terjerumus ke dalam program-program Gojek yang emang merugikan diri kalian masing-masing. Itu dulu. Terutama masalah di harga ya. Kalau akun kalian sehat, akun kalian bagus, akun kalian stabil, pendapatannya baik, itu nggak akan mungkin ikut slot GoFood minimal, nggak akan ikut slot GoSend minimal teman-teman ya. Kalau ikut slot GoRate itu masih bagus, karena apa? Argonya normal teman-teman ya. Nah dari situ harusnya udah paham dulu. Saya juga berjuang apa? Saya juga dulu tertatih-tatih di diserang sana sini, tutorial begini-gini, begini-gini, nanti juga ada masanya jadi budak aplikator begitu, pamer saya dibilang pamer tuh di video short saya tuh. Yang nonton video short bilang pamer itu dia pengunjung baru channel saya pastinya ya. Itu contoh secara psikologis itu orang yang sumbu pikirannya pendek teman-teman ya, nggak lihat konten dasarnya itu apa. Saya ini konten kreator yang mengedukasi. Kalau saya nggak ngeliatin pendapatan saya, bagaimana orang mau percaya? Saya ngasih tutor tapi hasil saya ngejek aja jelek, nggak ada. Itu nggak ada ukurannya, nggak ada parameternya gitu. Maksudnya kalau komen itu dilihat dulu video panjangnya itu dia channel apa sih nih? Kok pamer mulu ngeliatin pendapatannya? Kalau saya nggak ngeliatin pendapatan, gimana orang mau percaya? Parameternya apa? Ini orang buat tutorial nih, parameternya apa? Dia seberapa banyak tripnya seharinya? Seberapa baik akunnya stabilnya? Kan itu. Kalau orang lihat tutorial atau misalkan ngelihat tutorial kan, misalkan jadi konten kreator yang bagus ya, gimana caranya, atau punya usaha yang bagus kan ada tutorial, ada hasilnya. Nah hasil itu dilihat, jangan dibilang orang liatin hasil itu pamer dalam hal apa dulu. Kalau dia ngeliatin hasilnya itu tanpa adanya edukasi, tanpa adanya tutorial memberikan ilmu, gimana loh gini caranya berpenghasilan yang baik di Gojek itu ya. Saya ngomongin Gojek ya, bukan ojol yang lain. Itu gimana caranya? Nah ini ada gitu loh, videonya ada gitu teman-teman. Kurang lebihnya kayak gitu. Kesimpulannya ya udah, kalian mau ikut mau enggak terserah gitu, di pilihan di kalian masing-masing. Bukannya saya mau memprovokasi buat teman-teman yang emang akun yang lagi bagus-bagus semuanya, yang udah belajar tentang memahami cara kerja sistem Gojek supaya kita berpenghasilan baik itu bagaimana. Itu juga perjuangan. Itu lebih respect saya dengan kalian-kalian yang emang udah belajar sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun mendalami apa yang saya sering sampein, terus kalian terapkan, terus ada hasilnya. Wah itu saya malah lebih seneng kayak gitu daripada cuman ikut aksi yang nggak ada hasilnya sama sekali, bahkan nggak ada sumbangsinya buat kalian sendiri secara langsung. Itu nggak instan juga hasilnya. Saya lebih respect, lebih menghargai kalian yang belajar tentang tutorial memperbaiki akun, mengolah akun, merawat akun. Itu lebih bagus. Oke itu aja. Kalau ada yang kontra silahkan, kalau yang enggak alhamdulillah. Gitu aja teman-teman. Oke itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.